Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa rawalan meriwayatkan sapa Ka'bul Ahbari, meriwayatkan anna Bani Israila ing setuhune Bani Israil. Asabaiku menimpa mengena hum ing Bani Israil qahtun apa paceklik. Fastasqa nuli jaluk udan, melakukan istisqa, berdoa, munajat, memohon siraman hujan. Musa sepun Nabi Musa alaihi salam maratin kalawan piro-piro ambalan. Famasuku nuli ora diudani, ora disirami sapa Bani Israil. Apa ini sebabnya ini mereka? Padahal yang berdoa Nabi, kelasnya seorang Nabi dan Rasul, seorang Nabi Musa. Fa'auhanu limaringi wahyu Allahu sapa Allah Ta'ala ilaihi maring Nabi Musa. Ini setuhune ingsun la astajibu iku orang nyembadani, tidak mengabulkan sapa ingsun. Iku la astajibu orang nyembadani sapa ingsun laka kaduwe sira Musa. Waliman lan kaduwe wong ma'aka kang ing dalam sertane sira. Wa fikum hale iku ing dalam sira kabeh namamun utawi wong tukang adu domba. Waduh, gawe penyakit. Orang yang tukang adu domba tuh gawe penyakit. Biangnya satu, yang terkena imbas kabehan semuanya terkena imbas semua. Nah, yang terkena imbas bukan satu dua orang, semuanya. Sampai doanya seorang rasul pun tidak dikabulkan. Waduh, iya. Qad asarra kang teman-teman netepi sepuna mam ala nabi mati ingatase adu domba. Faqala nuli takon Musa sepuna Nabi Musa, ya Rabbi du Gusti man iku sinten huwa utawi namam. Siapa orangnya yang tukang adu domba itu, biar kami tegur. Dula nudua kenotuani ing kula alaihi ing atase namam sinten tiange hatta ukhrija, sehingga ngetokaken sepuh kula sinten kula ngentokaken hu ing man atau namam min bainina ing dalam atau saking antarane kita sedaya, biar kami keluarkan dia ya Allah, supaya yang berdoa ini hanya orang-orang yang baik-baik saja. Ya Musa, jawab Gusti Allah, Musa, anha melarang supaya ingsun kum ing sira kabeh aninami mati saking adu domba. Wa akunu lan ono toh ono sapa ingsun iku namaman dadi tukang adu domba, ya sama dengan kamu menyuruh aku supaya mengadu-adu. Pantang aku mengadu-adu. Sudah kamu urus sendiri. Masa begini aja kudu. Ini artinya Allah itu dalam berdoa itu ada etika. Jangan segala-gala apa jari Gusti Allah, apa jari Gusti Allah. Urusan yang sepele-sepele, urusan yang sifatnya teknis-teknis, Allah yang suruh ngurus. Ya udah, kamu gimana caranya supaya orang yang tukang adu domba itu insaf tobat. Jangan kemudian segala-gala mesti Gusti Allah yang ngurus semua. Lah, Gusti Allah yang suruh ngurus semua, kamu yang jadi majikan. Gusti Allahnya yang jadi pembantu, jadi kuli. Segala-gala melibatkan nyuruh-nyuruh Gusti Allah. Apa jari Gusti Allah lah, apa jari Gusti Allah, ya kamu yang jadi majikan. Berarti kamu mesti usaha tuh. Kamu mesti usaha. Kita mesti usaha. Yang di luar kemampuan kita ya Gusti Allah yang kita memohon diurus oleh Gusti Allah. Jangan semuanya Gusti Allah yang suruh mengurus. Nah, siapa yang tuan, siapa yang jadi kuli itu. Masa urusan teknis-teknis begitu harus Gusti Allah yang turun tangan? Masa Gusti Allah yang harus turun tangan? Presiden aja punya banyak anak buah. Masa urusan gitu-gitu harus presiden turun tangan langsung? Nah, itu sih cukup Bang Mandor aja selesai. Tanpa harus melibatkan presiden ngurusi masalah GOT aja, masa harus presiden turun tangan langsung? RT aja cukup, Pak Mandor cukup, sudah. Fatabu nuli tobat sapa Bani Israil jami'an hale kabeh. Fasuku nuli disirami sapa Bani Israil.
Wa yuqalu dikatakan ada suatu cerita ittaba'a ngintil rajulun sepusuwi jiwang lanang hakiman ing seorang yang bijaksana, wong bijak, mengikuti saja sab'ami'ati farsakhin ing dalem jarak 700 farsakh. 700 farsakh itu berapa ratus kilometer entah itu. 16 farsakh saja itu sama dengan 16 farsakh saja sama dengan 82 kilometer. 16 itu ya, 16. Berarti kalau ini berapa ini? 700 farsakh. Itu tikel pira we? 700 dibagi 16 kali 82. 700 dibagi 16 berapa? 700 dibagi 16 dibagi 82 dikali 8. Ya satu-satu dulu, kalkulator nggak bisa langsung 800 rumus kabataku tuh nggak ngerti kalkulator nih. 700 dikali 82 700 dibagi ya dibagi 16 berapa sama dengan 43,75 dikali 16 dikali 82 3.587,5 kilo, sekitar 3.000 kilo, 3.600 kilo, mengembara sampai sejarak 3.000 bolak-balik anyar panarukan bolak-balik 3.600 ya. Keliling Indonesia. Jadi saking ingin belajar tuh sampai segitunya. Saking pengen belajar tuh. Ngikuti fi sab'i kalimatin ing dalam 7 pira kalimat. Falamma qadima nuli ing dalam sumangsane teka sapa rajul. Sowan sapa rajul alaihi ing atase hakim. Qala moko matur sapa rajul, mature ini setuhune kula jitu iku dugi sinten kula, saya sungguh datang ka ing panjenengan, ka ing tuan, saya sungguh menghadap kepada engkau lillazi karena ilmu ata kang sampun maringi ka ing tuan Allahu sinten Gusti Allah taala bayane minal ilmi bayane saking ilmu. Saya datang kepada engkau karena ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Akhbir nerangaken tuan, nerangaken ni ing kula anis sama saking langit. Coba terangaken langit niku pripun? Wa malan perkawis dan segala perkara asqala kang luwih abot. Tadi apa rane itu ismu tafdil. Asqala i'rabid jar sebabe ghairu munsharif elate wasfiyah karo wazan fi'il. Asqala kang luwih abot minha tinimbang sama. Langit itu angkasa, berbagai macam planet-planet, bintang-bintang, betapa beratnya. Adakah yang lebih berat dari langit? Kalau ada itu apa? Wa anil ardi lan saking bumi, nerangaken panjenengan tentang bumi. Wa malan perkawis ausa kang langkung jembar. Kang langkung jembar min hati nimbang ard. Napa wonten perkawis ingkang langkung jembar? Apa ada hal yang lebih lebar min hati nimbang bumi, min hati nimbang ard? Wa anis sakhri lan saking watu atos, watu gede kang atos. Wa malan perkawis aksa kang langkung atos minhu tinimbang sakhr. Wa anin nari lan saking neraka, saking geni. Wa malan perkawis aharra kang langkung panas min hati nimbang nar. Napa wonten ingkang langkung panas tinimbang geni?
Wa aniz zamhariri lan saking zamharir. Zamharir itu apa namanya, sesuatu yang sangat dingin, kondisi yang sangat dingin itu. Wa mal ya es lah, boleh dikatakan kayak es gitu. Wa malan perkawis abroda ingkang langkung atis minhu tinimbang zamharir. Napa wonten? Apa ada hal yang lebih dingin dari zamharir? Wa anil bahri lan saking lautan. Wa malan perkawis ahna kang langkung sugih minhu tinimbang bahr. Ya lautan itu kan kaya raya, dijala, dijaring oleh nelayan nggak habis-habisnya, saben hari ditangkap ikannya nggak habis-habisnya, belum lagi mutiara-mutiaranya, belum lagi keindahan alam di dasar lautnya, terumbu karangnya. Waduh, nggak habis-habis. Alangkah kayanya lautan samudera, alangkah kaya rayanya. Tapi adakah yang lebih kaya daripada samudera? Wa anil yatimi lan saking anak yatim. Wa malan perkawis azalla, zal to dal niku. Zal ya, ini nganggo dal, ini keliru, ini jelas salah, titiknya habis, hilang. Azalla kang langkung asor minhu tinimbang yatim. Ya anak yatim itu kan aduh, tidak punya perlindungan, tidak punya ayah, sehingga perlindungannya jelas kurang. Dipaksa-paksa dia apa-apa gampang. Anak yatim mau perlindungannya siapa? Nggak punya perlindungan, nggak punya apa ya, boleh dikatakan posisinya lemah, adalah lebih rendah. Maksudnya posisinya lemah anak yatim. Rendah, maksudnya rendah ini lemah. Karena tidak ada yang melindungi, tidak ada yang membimbing anak yatim tuh. Ya pembimbingnya nggak ada sih, udah meninggal. Ayahnya meninggal, jadi ya nggak enak aja, posisi nggak enak. Posisi tidak enak. Adakah yang lebih rendah posisinya daripada anak yatim? Faqala nuli jawab lahu maring rajul al-hakimu sapa wong bijak mau. Al-buhtanu utawi gawe fitnah, gawe palsu. Gawe palsu alal bari'i ing atase wong bersih, wong kang bebas, artinya tidak bersalah. Asqalu iku luwih berat dosae. Luwih berat dosae, dianggapnya legal ya. Menuduh-nuduh, memfitnah-fitnah. Asqalu, apalagi sudah zaman internet, menuduh ke sana, menuduh ke sini. Hok ke sana, hok ke sini, dianggapnya ya gampang-gampang aja, sekedar itu enteng sih, cuma sekedar itu aja, sentuh-sentuh gitu aja. Apa beratnya? Menurut orang zaman sekarang, apa beratnya? Tinggal share gitu aja. Apa beratnya? Gak ada yang berat. Tapi di sisi Gusti Allah membuat suatu kepalsuan yang justru merugikan orang yang tak bersalah, yang justru merugikan orang al-bari. Afqalu iku lebih berat tanggung jawabnya, bebannya minas samawati tinimbang piro-piro langit. Daripada piro-piro langit, dianggapnya langit itu kosong. Pak, langit ini padat loh. Langit ini padat, berbagai macam benda-benda langit tuh. Wal haqqu, udah, jadi itu lebih berat daripada langit. Kepalsuan yang memberatkan orang yang tak bersalah itu lebih berat dosanya. Wal haqqu utawi kebenaran ausa'u iku luwih jembar. Iku luwih jembar minal ardi tinimbang bumi itu. Artinya enak. Orang tuh kalau sudah bersikap jujur harusnya enak. Sebagaimana orang punya tanah yang lebar. Seperti tidak kalah dengan orang yang punya sawah 5 hektar. Tidak kalah. Orang tuh kalau udah punya sawah berhektar-hektar tuh aduh, tinggal anyol-anyol bae kan,
Spanyol. Sawah saya punya 5 hektar. Udah hidup tuh tinggal nyantai-nyantai sudah lah. Sawahnya 5 hektar. Ya semelarat-melarate wong punya sawah 5 hektar. Semelarat-melarate wong punya sawah 5 hektar. Senang, mestinya senang punya sawah 5 hektar. Nah, orang yang bersikap benar harusnya bahagia. Tidak kalah, jangan sampai kalah dengan orang yang punya sawah 5 hektar. 5 hektar. Benar kok gimana? Orang benar kok berkecil hati. Bagaimana? Orang benar kok berkecil hati. Nggak boleh orang benar kok berkecil hati. Benar. Tapi nggak laku nantinya gimana? Nggak masalah. Bodoh. Nggak laku itu kan di kalangan orang yang tukang ngibul. Nah, iya. Nggak apa-apa, saya nggak laku di kalangan orang tukang ngibul. Tapi di sisi orang yang suka jujur, Laku. laku. Harga jual naik. Harga jualnya naik. Jerman tuh, ya kalau konsumennya di sini-sini ya susah lakunya. Cino. Kalau di sini jualannya produk Cina tuh laku. Tegal. Produk Tegal laku, asal murah. Karena konsumen kita ini konsumen maunya murah. Low cost. Orang benar kok berkecil hati sih gimana? Jerman tuh lihat, nggak laku di sini di kalangan pleret, nggak apa-apa, nggak laku di pleret, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Misalkan orang pleret sukanya produk Cina, nggak apa-apa. Tidak berkecil hati, Jerman tetap mempertahankan kualitasnya meskipun tidak laku di pleret. Meskipun tidak laku di pasar pleret, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang benar mau dijual murah sih bagaimana? Tidak berkecil hati, karena tidak laku, tidak berkecil hati. Tetap aja ada yang beli, konsumennya beda lagi. Beda lagi orang Jerman tuh. Benar sih bikin mobil, ya apa benarnya mobil? Bikin mobil BMW ya Jerman tuh. BMW Mercedes-Benz. Mercy apa tuh kan? Duduk SMK. Meskipun dikatakan itunya mahal, harganya mahal, nggak apa-apa, nggak laku sih, nggak apa-apa. Emang bener, bikin mobil tuh apa benernya? Wis pabrikan, seaman dan senyaman mungkin. Tuh. Wal qalbu utawi ati alqani ukang qanaah, yang merasa cukup tidak gemerangsang, ahna iku luwih sugih minal bahri tinimbang lautan. Tak ada habis-habisnya lautan diambil, tidak berkurang kekayaan laut. Kalau hati yang gemerangsang itu menunjukkan dia melarat. Wal hirsu utawi ambisi, wal hasadulan iri dengki, aharru iku luwi panas minan nari tinimbang geni. Jadi neraka sudah ada. An-naru haqqun ujidat kal jannah falatamil li jahidin li jinnah. Jawharat Tauhid. Neraka itu hak, benar, dan sudah diwujudkan, dan sudah ada saat ini, dan sudah terjadi di dunia ini. Falatamil li jahidin fi jinnah. Jangan kamu condong pemikiranmu terhadap orang yang ingkar, yang juhud, di jinnah yang gila. Dianggap neraka belum ada menurut orang Mu'tazilah. Bagaimana mungkin ada orang belum terjadi kiamat, belum ada hisab, belum ada
perhitungan bagaimana sudah ada neraka menurut teorinya Mu'tazilah. Nah, sudah ada neraka itu dan sudah terjadi. Sekarang banyak orang yang lagi tamasya di neraka, banyak sekali. Banyak orang jalan-jalan ke neraka, banyak sekali. Yakni orang-orang yang ambisius, orang yang hasud, pikirannya terbakar sendiri tersiksa, pikirannya tersiksa sendiri. Jadi orang yang pikirannya tersiksa itu hakikatnya dia lagi hidup di neraka. Lagi hidup di neraka. Wal hajatu utawi butuh ilal qaribi maring wong parek. Di dalam tanjah ing dalam nalika ora berhasil opo hajat. Abradu iku luwi atis minazam hariri tinimbang zamharir. Wa qalbul kafiri utawi ati wong kafir aksa iku luwi alot luwi atos. Aksa iku luwi atos minal hajari tinimbang watu. Waduh. Jadi orang yang keras kepala tidak bisa dilunakkan. Jadi karakternya orang mukmin itu ya'lifuna wa yu'lafun. Hatinya orang mukmin karakteristiknya adalah al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lifun wa yu'lafun. Bukan orang rengkel, bukan orang yang suka mempersulit diri sendiri. Orang yang hatinya lunak. Kalau arahnya untuk kebaikan, oke, didukung. Kalau arahnya untuk kebaikan, seseorang mau berbuat baik, kita dukung. Lunak, tidak berkeras hati. Wan namamu utawi wong tukang adu domba, idza bana ing dalem nalika katon amruhu opo urusane namam, tukang adu domba azallu iku luwih rendah minal yatimi tinimbang anak yatim. Anak yatim itu rendah ya. Berani orang lain nyuruh-nyuruh tuh berani. Tapi kalau ada ayahnya kan ya arpan ngongkon kuni anaknya siapa gitu. Kan artinya tidak sembarangan orang lain mau ngatur-ngatur anaknya orang tuh. Tapi kalau anak yatim karena dia nggak punya orang tua kan, disuruh-suruh juga semua orang pada berani. Itu maksud daripada tapi yang namam tukang adu domba lebih rendah posisinya daripada anak yatim. Bayanu haddin namimati utawi iki iku penjelasan batasi adu domba. Wamalan sikap yajib kang wajib opo ma fi raddiha ing dalem nolak namimah adu domba. I'lam wurwasira anas manamimati ing setuhune istilah adu domba. Innama yutlaku iku ang pestine diceplosaken, diucapaken apa ismun namimah. Diucapaken fil aktsari ing dalam kebanyakan, ing dalam akeh-akehe. Alaman ing atase wong yanimmu kang adu-adu, mengadukan sepoman. Tahu tidak di belakang kamu tuh ternyata fulan tuh, waduh ngomongnya nggak enak tentang kamu tuh, orangnya kamu dianggapnya males lah, inilah itulah lah. Itu kan menciptakan suasana tidak harmonis. Misalkan si fulan itu ngomong tidak enak tentang saya, ya udah biar aja, orang saya nggak tahu, orang saya tidak tahu. Artinya silahkan fulan bisa menyelesaikan urusannya baik secara pribadi atau dengan sayanya kan, tanpa harus melibatkan orang lain. Ini sih karena diadu domba begitu, harusnya saya pikirannya adem, saya dibikin jadi tidak nyaman pula. Ini gara-gara orang yang mengadu-adu. Harusnya yang pikirannya nggak enak cuma satu, sekarang sayanya pun tidak enak juga. Diucapkan alaman ingatasi wong yanimmu, awas dikasih harokat. Sengarane wazan fi'il itu nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh yanummu, yanammu, nggak bisa dikarang-karang. Inilah pentingnya ngaji, pentingnya ngesasai. Nah,
pentingnya memaknai ngesasahi kitab. Wazan fi'il itu tidak bisa dikarang. Maka pentingnya ngaji itu begitu, bisa mendengar langsung. Saya bisa mutolaah sendiri, beda. Yanimu kang adu-adu sepoman qaulal ghairi ing ucapane wong sejen. Ila al maring wong, di sini alnya al mausul, ila al maring wong makuli kang diomongi fihi sopo al. Makna aslinya begitu, makna detilnya ilal makuli fi ila al ilal al di sini wong maknai seperti alladzi itu alladzi yuqalu fihi ilal ladzi yuqalu fihi ilal makuli fihi ay ilal ladzi yuqalu fihi ila al maring wong makuli kang diomongi fihi sapa wong kama takunu kaya oli yang ucap sapa sira kaqaulika. Ma di sini ma masdariyah. Fi'il yang jatuh setelah ma di sini bisa dirubah. Tadinya kalimat fi'il bisa menjadi kalimat isim, menjadi masdar. Kama takunu ay kaqaulika. Kaya oli yang ngomong sapa sira fulanun kana yatakallamu fika bikadza wa kadza. Fulanun utawi fulan kana iku ono sepuh fulan. Artinya kana ini sudah terbiasa. Fulan itu sudah terbiasa. Kana iku ono sepuh fulan. Yatakallamu iku ngomong sepuh fulan. Fika ing dalam sira. Maksudnya ing dalam sira ku tentang kamu. Bicara bikadza kalawan mengkenen wa kadza lan mengkonon. Fulan komentar tentang kamu ini dan itu. Walaisat lan ora ono annamimatu apa namimah adu domba mukhtasatan iku tertentu bihi kelawan man yanimmu bal hadduha bahkan utawi definisi atau batase pelanggerane namimah kasfuma iku buka perkara yukrohu kang diwilang ora enak kang ya yustakrahu yukrohu kang dibenci kasfuhu apa buka ma sawa uniku podo kariha utawi yen to sengit hu ing ma al manqulu anhu sapa wong kang dipindah anhu saking al. Tahu tidak, saya tuh sebenarnya tidak suka tentang Zaid. Orangnya pemalas sekali kerjasama dengan saya, tapi saya sendiri yang banyak kerja. Turu bayi esok-esok doang, buru-buru tang digelem. Ya, ini sekedar ngeluh, sekedar curhat. Bisa jadi meskipun ngomong begitu dia tidak enak kalau omongan itu disampaikan ke orang yang bersangkutan. Itu sih diomongkan. Sih diomongkan. Padahal saya sekedar pribadi aja, ngeluh pribadi. Bisa jadi orang yang sedang mengeluh itu tidak nyaman kalau omongan ini disampaikan ke orang yang bersangkutan. Ini namanya mamimah juga. Menyatakan ketidaksukaan, tapi kalau disampaikan kadang orang tuh nggak nyaman. Al mangkulu anhu, awil mangkulu ilaihi, atau wong mangkulu kang dipindah opo omongan ilaihi maring al, atau pihak yang dikasih berita tidak nyaman. Au kariha atau sengit hu ing ma salithun sapa pihak ketiga. Artinya menciptakan suasana tidak nyaman yang tadinya sempit diperlebar suasana tidak nyaman itu. Mestinya yang tidak nyaman yang kecil dihabisi kan, ditutup, diselesaikan. Bukan yang kecil kemudian malah diperbesar. Suasana tidak nyaman kalau sudah kecil kira-kira diperkecil lagi, bukan malah disulut semakin lebih besar. Wasawaun lan iku podo kana utawi yen to ana al kasfu apa buka bil qauli iku kelawan cara ucapan, iku bil qauli kelawan ngucap, au bil kitabati atawa nulis.
au bil rumuzi atau kelawan rumus, au bil ima'i atau kelawan isyarat. Wa sawaun lan iku padha uga kana utawi yen toh ana al mangkulu apa berita kang dipindah minal a'mali iku setengah saking pira-pira amal, au minal aqwali atau saking pira-pira ucapan. Wa sawaun lan iku padha kana utawi yen toh ana zalika apa mengkono al mangkul aiban iku aib wa naqson lan kurang fil mangkuli anhu ing dalam wong kang diberitai, aulam yakun utawa ora ana apa zalika aiban. Bal haqiqatun namimati, tapi utawi hakikatnya adu domba, ifsya'us sirri iku membuka rahasia, wa hakkus sitri lan ngerusak tutup. Sudah berkali-kali dikatakan bahwa setiap manusia punya aib, punya kekotoran. Punya kekotoran. Kekotoran itu bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk disebarluaskan. Orang BAB, orang kencing itu kan ya nggak enak kan, aib kan. Kita punya aib semua, dalam perut kita ada najis semua. Ya ditutupi oleh Gusti Allah tuh kan, ada lambung, ada usus, ada pelapis-lapisnya tuh, berlapis-lapis. Kita ada najis aja tuh. Dalam tubuh kita kan ada najisnya, ada kotorannya, ditutupi oleh berlapis-lapis kulit, daging, jeroan, dilapisi semua. Ya misalkan tubuh manusia kayak transparan gitu kan, jorok, jijik, Masya Allah. Itu lihat dalam perutnya itu ada apanya, najis semua. Aduh, mau makan bareng-bareng dengan kawan-kawan, saudara, keluarga pun nggak kolu. Bahkan makan sendirian, lihat perut sendiri, Masya Allah isinya najis semua, jijik. Itu tubuh kita ditutupi, najis kita ditutupi. Ya udah, jangan dibuka. Wa hakkus sitri lan merusak tutup amma saking perkara yukrahu kang disengiti kasfuhu apa buka ma. Bal kullu ma bahkan utawi saben perkara ra'a kang ningali hu ing ma al insanu sapa menungso min ahwalin nasi saking pira-pira kondisi menungso, mimma bayane perkara yukrahu kang disengiti apa ma. Fayam bagi mau kepatut ayas kuta opo yento ayus kata opo yento didiamkan anhu opo ma. Jadi segala aib itu didiamkan aja, jangan dibicara-bicarakan, jangan disebar luaskan. Jadi memang aib tuh udah, kok malah dibuang-buang, BAB di tengah jalan. Waduh, ya itu sih corok sekali kan. Kalau perutnya mules pengen BAB, ya udah nutup sendiri aja di ruangan yang disebut WC. Kan gitu ada. Tidak harus di tengah jalan itu dipertontonkan. Waduh. Wah, ini kan membuat suasana tidak nyaman. Nah, begitupun aib-aib yang lain, sudah jangan dibicara-bicarakan. Illama angin aib fi hikayatihi kang iku ing dalam menceritakan mafaidatun apa faidah li muslimin kadue wong Islam itu, kecuali aib yang di situ ada apa, ketika diceritakan ada unsur faidahnya, seperti yang kemarin ada hal-hal yang mentoleransi kita untuk berhibah, seperti mutazalim, seperti al-mustasyar, kan? Orang yang dimintai saran, au daf'un atau bisa nolak lima siatin maring maksiat. Kama idza ra'a kaya oliye ing dalam nalikane ningali man sapa wong kama idza ra'a kaya ing dalam nalikane ningali sapa wong, sapa insan. Misalkan seseorang melihat man ing wong ki maling atau copet, melihat man ing copet, ya tanawalu kang merampas sepuman, bu maling, bu pencopet, bu begal, bu wong begajulan, ya tanawalu kang merampas sepuman,
mala ghairihi ing harta seliyane man. Ada copet, maling, koruptor mengambil hak orang lain. Saya tahu. Fa'alaihi moko iku wajib ing atase wong insan. Moko iku wajib ing atase insan ayashhada apa yen to bersaksi sapa insan bihi kelawan tanawulu malil ghair. Kelawan mengkono-mengkono man ya tanawalu malal ghair. Kudu bersaksi. Ya itu kan berarti tidak mengenakan pencopet, ya gimana lagi? Saya harus solider kepada orang yang dizalimi. Saya mesti solider kepada orang yang dizalimi. Nah itu berarti saya mengungkap aibnya si pencopet tadi. Saya mengungkap aibnya si pencopet tadi. Ya udah, maling, koruptor, otomatis saya kenapa ya membela solider kepada orang yang dicopet? Muraatan karena memperhatikan, karena ngopeni li hakil masyhudilah maring haki wong kang diberi kesaksian. Wallahu a'lam.